Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudahan kalian dalam keadaan tetap sehat selalu, nggih. Salah satu dari kalian sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Zazkia memimpin temannya untuk berdoa dulu. Ya, terima kasih telah memimpin doa. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2, subtema 3, yaitu persatuan dalam perbedaan. Menganalisis cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Kemudian menggunakan kata tanya apa, bagaimana, kemudian siapa, kapan, di mana, mengapa, dengan tepat. Sudah siap untuk belajar, nggih? Ya, kita lihat sekarang. Ini kita akan tonton video pembelajaran, yaitu tentang cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Tindakan pelestarian tumbuhan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Reboisasi. Reboisasi merupakan tindakan penghijauan kembali terhadap hutan yang telah gundul, sehingga kerusakan hutan dapat diperbaiki. Kegiatan reboisasi dapat juga dilakukan di daerah perkotaan, sebagai langkah untuk memberi keseimbangan dengan lajunya pembangunan di perkotaan. 2. Tebang pilih. Tebang pilih dilakukan dengan cara melakukan penebangan terhadap pohon, tetapi disertai dengan penanaman bibit baru. Tidak semua pohon ditebang untuk digunakan, sehingga ekosistem hutan tidak rusak. 3. Cagar alam. Cagar alam merupakan tindakan untuk melindungi tumbuhan tertentu terhadap kerusakan. Misalnya, karena penebangan secara liar, perubahan lingkungan, dan serangan hama. Cagar alam dapat menyelamatkan spesies tumbuhan dari kepunahan. Berikut tindakan pelestarian pada hewan. Suaka marga satwa. Suaka marga satwa merupakan kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan dari jenis satwa. Pembuatan undang-undang perburuan. Undang-undang perburuan mengatur tentang larangan perburuan. Tujuannya untuk melindungi bermacam-macam hewan karena ancaman kepunahan. Pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan sungai. Pembuatan tangga ikan di daerah perairan sungai memiliki tujuan untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Akibatnya, populasi ikan tetap terjaga. Upaya pelestarian sumber daya hayati dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Pelestarian in situ merupakan usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Pelestarian in situ ditekankan agar sumber daya hayati di habitat aslinya tetap terjaga dan terpelihara. Pelestarian in situ dilakukan di tempat-tempat yang dilindungi oleh pemerintah, di mana segala flora dan fauna yang ada di dalamnya tidak boleh diganggu. Contohnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Banten. Berikutnya ada Taman Nasional Kerinci Sebal yang berada di Padang, Sumatera Barat. Taman Nasional Tanjung Puting yang ada di Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Taman Nasional Waikambas yang berada di Lampung Timur. Kemudian ada Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ merupakan pelestarian spesies makhluk hidup di luar habitat aslinya untuk dikonservasi dan dilestarikan. Pelestarian ex situ dilakukan terhadap hewan yang langka dan hampir punah, misalnya seperti elang Jawa dan orang hutan. Tempat pelestarian ex situ misalnya kebun binatang. Kebun binatang sebagai tempat pelestarian hewan secara ex situ. Contohnya kebun binatang Ragunan yang ada di Jakarta. Taman Safari di Cisarua, Jawa Barat. Kebun binatang Bandung. Kebun binatang Gembira Loka di Yogyakarta. Dan kebun binatang di Sumbawa.
Oke, kira-kira bisa membuat seperti itu nanti anak-anak? Bisa kira-kira membuat poster? Bisa nggih? Mungkin ada pertanyaan? Sudah paham semua dengan materi tadi itu, cara melestarikan hewan tumbuhan dan cara membuat poster tumbuhan. Ya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sangsaka merah putih. Ya, silakan buka bukunya halaman 119. Di situ sudah jelas, nanti akan ada teks bacaan yang akan kalian baca. Kemudian setelah dibaca nanti ada beberapa pertanyaan atau kita akan menggunakan kata tanya. Ada kata tanya apa, ada kata tanya mengapa, ada kata tanya siapa, ada kata tanya bagaimana, kapan, di mana. Jadi kita akan mencoba nanti membuat. Bagaimana cara membuatnya sesuai dengan bacaan. Ya, ini sangsaka merah putih ya. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warnanya merah, putih, memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Yang kedua, bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera tersebut dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya, karena usianya yang sudah tua sangat, sangsaka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat atau salinannya dengan ukuran 300 cm kali 200 cm. Nah, dari bacaan di atas tadi ada beberapa pertanyaan atau kita akan membuat kata tanya. Kita akan membuat kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Kemudian kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan tentang alasan. Kemudian yang bagaimana? Kalau bagaimana ini menanyakan tentang keadaan. Kemudian ada siapa. Kalau siapa ini menanyakan tentang orang. Dan kata tanya kapan. Kapan ini menanyakan tentang kejadian, sedangkan di mana menanyakan tentang tempat. Jadi inilah yang nanti terkait dengan tugas-tugasnya akan Pak Guru kirim lewat WA grup. Ada EKPD-nya, nanti ada lembar kerja siswa yang harus kalian isi sesuai dengan membuat kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, mengapa, siapa, bagaimana ini nanti sesuai dengan teks sangsaka merah putih ini. Itu yang akan kalian coba jawab nanti di akhir pembelajaran. Ada pertanyaan? Kira-kira bisa dipahami semua? Ya, paham semua nggih? Oke, bagus. Kalau sudah Pak. Ya, mudah-mudahan nanti akan Pak Guru kirim melalui WA grup seperti biasa. Nanti kalian silakan isi sesuai pertanyaan-pertanyaan yang telah Pak Guru berikan tadi itu, soal-soalnya. Kemudian nanti kalau sudah selesai silakan dikirim kembali, yaitu melalui WA. Silakan dipoto, kemudian dikirim seperti biasa, oke? Mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Silakan satu orang mimpin doa. Irwan, silakan berdoa dulu. Oke, kita cukupkan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.